Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sofi Yunanda. Kami dari kelompok C akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Nah, sebelum memulai sesi penjelasan ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Damai Usmanani dengan nomor NPM 24013010257. Lalu yang kedua ada Dania Fatira Hakani dengan nomor NPM 23013010137. Dan yang ketiga ada Surya Nirwana Mesya Putra dengan nomor NPM 24013010261. Dan yang terakhir Fianka Rizky Wirawan dengan nomor NPM 24013010268. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu adalah jenis perusahaan yang berfokus pada kegiatan jual beli barang atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Nah, pada perusahaan dagang ini tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama, uh, ganti. Nah, itu yang pertama ada mendapat keuntungan. Lalu yang kedua memenuhi kebutuhan dari konsumen, dan yang ketiga membangun hubungan bisnis, dan yang keempat memperluas jangkauan pasar, dan yang kelima meningkatkan omset penjualan. Oke, yang kemudian karakteristik eh, yang pertama, sama seperti jenis perusahaan pada umumnya, perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas tersendiri. Di antaranya, satu, kegiatan utama. Seperti yang diketahui, kegiatan utama dari perusahaan ini biasanya berupa pembelian, pengelolaan, dan pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional, dan penjualan produk tersebut. Dengan begitu, ciri khas dari perusahaan dagang yaitu tidak mengolah atau mengubah produk yang akan dijual kepada konsumen. Yang kedua, ada modal. Modal untuk jenis perusahaan ini biasanya didapatkan dari harga pokok barang atau produk yang sudah terjual. Oleh karena itu, jika produk tidak segera terjual, maka kemungkinan besar tidak ada modal lagi untuk membeli produk selanjutnya. Atau istilahnya, modal mandek, sehingga harus mencari alternatif untuk menutupi kredit maupun kas perusahaan yang kurang. Yang ketiga, ada pendapatan. Karakteristik selanjutnya yaitu pendapatan utama dari perusahaan dagang, yaitu murni hasil dari penjualan. Ini karena perusahaan tersebut tidak perlu mempersiapkan mesin operasional dan bahan baku lain, sehingga tidak sama dengan perusahaan manufaktur yang bisa menjadi tambahan pendapat terhadap perusahaan. Maka dari itu, apabila penjualannya menurun, maka otomatis pendapatannya pun akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika penjualannya meningkat, maka keuntungan atau laba yang didapatkan pun bisa jauh lebih besar. Yang keempat, perhitungan laba. Karakteristik lainnya dari perusahaan dagang yaitu laba, atau keuntungan didapatkan dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dan harga beli. Dalam hal ini, perhitungan total laba biasanya berupa selisih antara total hasil penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. Yang kemudian, eh, next. Ya, jadi ini contoh perusahaan dagang. Di antaranya ada PT Lion Superindo, pemilik Retail Superindo. Yang kedua PT Carrefour Indonesia, pemilik Retail Carrefour. Yang ketiga PT Indomarko, Primatama, pemilik Minimarket Indonesia. Oke, selanjutnya ketentuan operasional jual beli. Nah, ketentuan operasional jual beli terdiri dari empat. Yang pertama yaitu penyerahan barang. Penyerahan barang biasanya dilakukan setelah pembayaran diterima atau sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Barang harus diserahkan dalam kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Yang kedua, ada pembayaran kredit. Pembayaran kredit memungkinkan pembeli untuk membayar barang secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini biasanya mencakup bunga, jadwal pembayaran, dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Yang ketiga, ada retur dan pengurangan harga. Retur barang dapat dilakukan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan. Pengurangan harga bisa diberikan sebagai kompensasi atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang.
Yang keempat, ada potongan harga. Potongan harga atau diskon dapat diberikan dalam berbagai situasi, seperti promosi, pembelian dalam jumlah besar, atau sebagai insentif untuk pembayaran tunai. Nah, selanjutnya ada bukti beri transaksi yang biasanya digunakan pada perusahaan dagang. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi itu merupakan bukti sejumlah penerimaan uang. Lalu yang kedua ada nota kontak yang sebagai bukti pembayaran tunai. Lalu yang ketiga ada nota debit. Mungkin bisa di slide. Ada nota kredit dan debit. Nah, nota kredit ini merupakan bukti penerimaan kembali atas penjualan, sedangkan nota debit itu adalah bukti pengiriman kembali atas pembelian. Nah, selanjutnya ada faktur. Nah, faktur itu adalah bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Lalu ada cek. Cek itu merupakan surat perintah pembayaran pada bank. Nah, lalu ada bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Kalau bukti kas masuk itu merupakan bukti penerimaan uang, sedangkan bukti kas keluar adalah bukti pengeluaran uang. Nah, selanjutnya ada sistem pencatatan. Sistem pencatatan pada perusahaan dagang ini terbagi menjadi dua, yaitu metode periodik dan juga metode perpetual. Metode periodik itu juga disebut dengan metode fisik, yang merupakan sistem pencatatan yang hanya dilakukan pada akhir periode, sedangkan metode perpetual itu dilakukan setiap terjadinya transaksi pembelian ataupun penjualan. Nah, agar lebih paham, teman saya akan menjelaskannya pada contoh soal dan juga pembahasan. Baik, jadi berikut ini adalah contoh soal dari akuntansi perusahaan dagang, yaitu ada transaksi-transaksi berikut ini dilakukan oleh Cantika Jaya selama bulan Juli tahun berjalan. Pada tanggal 1, yaitu membeli barang dari Kuta Indah senilai 20.500.000 dengan syarat FOB tujuan N strip 30. Lalu pada tanggal 3, membeli barang dari Batam senilai 12 juta dengan syarat FOB titik pengiriman 2 strip 10 N strip EOM. Ongkos kirim dibayar di muka sebesar 75.000 yang ditambahkan pada faktur. Lalu pada tanggal 5, yaitu membeli barang dari Palembang senilai 8 juta dengan syarat FOB tujuan 2 strip 10 N strip 30. Lalu pada tanggal 6, mengeluarkan memorandum debit untuk Palembang sebesar 1.500.000 atas barang yang diretur dari pembelian pada tanggal 5 Juli. Lalu pada tanggal 13, yaitu membayar faktur dari Batam untuk pembelian tanggal 3 Juli. Lalu pada tanggal 14, membayar faktur dari Palembang untuk pembelian tanggal 5 Juli yang dikurangi memorandum debit pada tanggal 6 Juli. Lalu pada tanggal 19 membeli barang dari Cisarua sebesar 18.900.000 dengan syarat FOB di titik pengiriman and strip EOM. Selanjutnya pada tanggal 19 membayar ongkos kirim sebesar 140.000 untuk pembelian tanggal 19 Juli dari Cisarua. Selanjutnya pada tanggal 20 membeli barang dari Gilimanuk senilai 33 juta dengan syarat FOB tujuan 1 strip 10 and strip 30. Selanjutnya pada tanggal 30 membayar faktur dari Gilimanuk untuk pembelian tanggal 20 Juli. Selanjutnya pada tanggal 31 membayar faktur dari Kuta Indah untuk pembelian tanggal 1 Juli. Selanjutnya pada tanggal 31 membayar faktur dari Cisarua untuk pembelian tanggal 19 Juli. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan dengan metode perpetual. Baik, jadi untuk pembahasan soal tentang metode perpetual, untuk pada tanggal 1, ini tentang membeli persediaan, sehingga untuk pada debit menggunakan akun persediaan, dan pada kredit menggunakan akun utang usaha Cantika Jaya, yaitu sebesar nominal pembelian barangnya, yaitu 20.500.000. Lalu pada tanggal 3, membeli lagi dari Batam, senilai 12 juta, ya, jurnalnya sama seperti tanggal 1, yaitu persediaan di debit dan utang usaha Cantika Jaya di kredit. Nah, ini ada ongkos kirim sebesar 75.000. Jadi nominalnya yaitu harga barangnya ditambah ongkirnya yaitu 12 juta ditambah 75.000 sehingga nominalnya adalah 12.075.000.
Lalu pada tanggal 5 membeli barang dari Palembang senilai 8 juta. Itu sama juga jurnalnya seperti sebelumnya, yaitu persediaan di debit dan utang usaha di kredit dengan nominal 8 juta. Lalu pada tanggal 6, ini terjadi retur barang sebesar 1.500.000 dari tanggal 5, yaitu pembelian dari Palembang. Sehingga untuk jurnalnya di debit ada utang usaha Cantika Jaya, lalu di kreditnya ada persediaan karena persediaannya berkurang. Sehingga nominalnya adalah sebesar returnya yaitu 1.500.000. Dan pada tanggal 13 yaitu membayar faktur dari pembelian tanggal 3 Juli. Yaitu pada tanggal 3 Juli ini kan dibelinya 12 juta dengan FOB titik pengiriman 2 strip 10. Jadi dapatkan diskon 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari. Karena ini tanggal 13, berarti kan masih masuk dalam 10 hari, sehingga untuk jurnalnya di debit itu ada utang usaha Cantika Jaya, yaitu sebesar 12.075.000. Lalu di kreditnya itu ada persediaan. Nah, persediaan ini tuh maksudnya adalah diskon pembeliannya. Jadi 12.075.000 dikali dengan 2%, didapat 241.500. Lalu ada kas juga di kredit, yaitu selisih dari utang usaha dikurangi dengan persediaan. Lalu tanggal 14, dia membayar faktur dari Palembang yang dikurangi memorandum debit pada tanggal 6. Jurnalnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu di debit itu ada utang usaha, tapi nominalnya yaitu dari pembeliannya adalah 8 juta dikurangi dengan yang diretur 1.500.000 sehingga didapat utang usahanya 6.500.000. Lalu di kredit ada persediaan yaitu diskon pembeliannya 2%, jadi 2% dikali 6.500.000 didapat 130.000 sehingga di kasnya sisihnya yaitu 6.370.000. Terus pada tanggal 19 membeli barang dari Cisarua 18.900.000. Jurnalnya sama, yaitu di debit ada persediaan, lalu di kredit ada utang usaha senilai 18.900.000. Lalu pada tanggal 19 juga membayar ongkos kirim 140.000. Nah, untuk perpetual ini ongkos kirim menggunakan akun persediaan. Jadi, di debitnya persediaan, lalu di kreditnya pada kas, senilai total ongkos kirimnya yaitu 140.000. Lalu pada tanggal 20, membeli barang dari Gilimano, 33 juta. Jurnalnya sama, yaitu persediaan pada utang usaha, senilai 33 juta. Lalu pada tanggal 30, membayar faktur dari Gilimano, untuk pembelian tanggal 20 Juli. Jurnalnya masih sama, yaitu di debit ada utang usaha senilai 33 juta, lalu di kredit ada persediaan, yaitu diskonnya adalah 1 strip 10, berarti diskonnya 1%, berarti 1% dikali 33 juta didapat 330.000. Sehingga kasnya yaitu sisihnya didapat 32.670.000. Pada tanggal 31 membayar faktur dari Kuta Indah pembelian tanggal 1 Juli. Berarti sama, ini di Kuta ini kan tidak ada diskonnya, berarti tidak pakai diskon, sehingga jurnalnya utang usaha pada kas senilai 20.500.000. Untuk tanggal 31 juga membayar faktur dari Cisarua tanggal 19 Juli. Yaitu juga tidak ada diskon pembeliannya, jadi jurnalnya sama, yaitu utang usaha pada kas senilai 18.900.000. Sehingga setelah di total semuanya didapat 185.090.000 baik di debit maupun di kredit. Untuk pembahasan periodik akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang periodiknya. Pada tanggal 1, membeli barang dari Kuta Indah senilai 20.500.000, maka akun debitnya ditulis pembelian senilai 20.500.000, sedangkan yang dikredit utang usaha Cantika Jaya sebesar 20.500.000. Ini seperti yang sebelumnya perpetual, cuman bedanya di pembeliannya ini aja. Pada tanggal 3 membeli barang dari Batam senilai 12 juta dengan syarat FOB titik pengiriman dan ditambah ongkos kirim dibayar di muka sebesar 75.000. Jadi 12 juta ditambah 75.000, maka debitnya 12 juta 75.000.
nama akunnya pembelian, sedangkan yang di nama akun yang kredit utang usaha Cantika Jaya sebesar 12.075.000. Selanjutnya pada tanggal 5 membeli barang dari Palembang senilai 8 juta dengan syarat FOB tujuan 2 strip 10 N30. Maka akunnya ditulis pembelian pada debit senilai 8 juta, sedangkan utang usaha dan Cantika Jaya di kredit sebesar 8 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 mengurangi memorandum debit untuk Palembang sebesar 1.500.000 atas barang yang diretur dari pembelian pada tanggal 5 Juli. Jadi pembelian pada tanggal 15 Juli ini diretur pembeliannya. Jadi nama akunnya yang didebit utang usaha Cantika Jaya 1.500.000 karena utangnya berkurang, dan yang dikredit retur pembelian senilai 1.500.000. Pada tanggal 13 membayar faktur dari Batam untuk pembelian tanggal 3 Juli. Jadi membayar utang pada tanggal 3 Juli. Jadi utang usahanya berkurang senilai 12.075.000, sedangkan karena ini ada diskon pembeliannya, jadi ditulis diskon pembelian sebesar 241.500 di kredit dan kasnya sebesar 11.833.500. Pada tanggal 14 membayar faktur dari Palembang untuk pembelian tanggal 5 Juli dikurangi memorandum debit tanggal 6 Juli. Ini sama seperti yang tanggal 13. Utang usaha Cantika Jaya di debit sebesar 6.500.000 dan diskon pembelian dan kas di kredit. Diskon pembeliannya sebesar 130.000, sedangkan kasnya sebesar 6.370.000. Pada tanggal 19 membeli barang dari Cisarua sebesar 18.900.000 dengan syarat FOB titik pengiriman, maka ditulis akunnya pembelian di debit sebesar 18.900.000, sedangkan utang usaha Cantika Jaya di kredit sebesar 18.900.000. Pada tanggal 19 membayar ongkos kirim sebesar 140.000, maka nama akunnya ongkos kirim pembelian di debit sebesar 140.000, sedangkan kasnya di kredit sebesar 140.000. Pada tanggal 20 membayar barang dari Gilimanuk senilai 33 juta dengan syarat FOB tujuan 1 strip 10, maka akunnya pembelian di debit sebesar 33 juta dan utang usaha di kredit karena ini bayarnya utang ya guys ya, sebesar 33 juta. Pada tanggal 30 membayar faktur dari Gilimanuk untuk pembelian tanggal 20 Juli. Karena tanggal 20 Juli diskon 1% jika dibayar dalam waktu 10 hari ke depan, maka ini kan masih masuk ya, 20 ditambah 10, 30. Maka utang usaha di debit sebesar 33 juta dan ini mendapatkan diskon pembelian sebesar 1% dari 33 jutanya ini, maka jadinya 330.000 dan kasnya di kredit sebesar 30.670.000. Pada tanggal 31 membayar faktur dari Kuta Indah untuk pembelian tanggal 1 Juli, ditulis utang usaha Cantika Jaya pada debit karena utangnya berkurang sebesar 20.500.000 dan kasnya di kredit sebesar 20.500.000. Pada tanggal 31 membayar faktur dari Cisarua untuk pembelian tanggal 19 Juli, maka ditulis utang usaha Cantika Jaya di debit sebesar 18.900.000 dan kasnya di kredit sebesar 18.900.000. Jadi totalnya 185.090.000 di debit dan kredit. Yang dari grup C, maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materinya. Kami dari grup C untuk pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.